Hanif speaking. Perkenalkan, saya Dr. Hanif Al-Kadri, trainer, public speaking, radio announcer, master of ceremony, dan salah satu staf pengajar di perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Barat. Fakta berbicara bahwa ribuan orang di muka bumi ini jauh lebih takut ketika berbicara di depan banyak orang dibandingkan dengan kematian. Lebih dari 1.000 orang yang ada di Amerika Serikat menyatakan bahwa ketakutan manusia menempati urutan pertama adalah berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Sementara kematian hanya menempati posisi ke-8. Posisi keempat, ketakutan pada ketinggian ribuan meter di atas permukaan air laut. Bagaimana dengan kita di sini? Bagaimana dengan Anda? Salah satu di antara mereka kan Anda? Maka kita berbicara soal bagaimana menghadapi ketakutan, rasa grogi, dan kekhawatiran ketika berbicara di depan orang. Teman-teman, ada tiga hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah bahwa tidak satu pun manusia di muka bumi ini yang tahu kegugupan dan ketakutan Anda, kecuali Anda dan Tuhan. Kecuali Anda sendiri dan Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah perlihatkan kegugupan Anda di depan orang lain. Yang kedua, siapapun manusianya, presenter, artis terkenal, bahkan sekali berpembicara publik profesional sekalipun yang sudah melanglang buana di muka bumi ini memiliki rasa takut dan kegugupan. Hanya saja karena faktor pengalaman dan waktu yang lebih panjang membuat mereka lebih gampang mengatasi rasa takut dan gugup dalam waktu yang lebih singkat. So, nikmati sampai Anda terbiasa melakukan itu, mendapatkan waktu dan pengalaman yang lebih banyak. Fakta ketiga, tidak ada satupun teori yang pasti yang menjelaskan bahwa rasa takut dan gugup bisa diatasi dengan periode waktu yang singkat. Hanya perlu latihan yang panjang, pengalaman dan energi untuk mencoba. Sekali lagi, kalau Anda ingin berhasil, Anda hanya butuh latihan, latihan, dan latihan. Artinya adalah bahwa untuk saat ini tidak ada yang akan bisa dan mampu mengatasi rasa takut Anda kecuali Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, apa tips, strategi yang bisa kita manfaatkan khususnya bagi Anda pemula mengatasi, mengurangi rasa grogi dan takut ketika ada di depan banyak orang? Inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah proses pembiasaan. Artinya Anda butuh waktu yang cukup untuk sampai ke tahap nyaman, aman, sehingga bisa mengatasi rasa takut dalam waktu yang lebih cepat. Artinya sekarang ini adalah proses yang harus Anda nikmati. Kalau rasa takut terjadi, grogi ada, sehingga melakukan kesalahan demi kesalahan, ketika experience awal 1, 2, atau beberapa kali, wajar terjadi. Karena siapapun pasti pernah mengalami itu. Jadi jangan pernah menanamkan sugesti negatif bahwa Anda tidak akan mampu, bahwa Anda tidak akan sanggup. Karena untuk menjadi biasa, perlu proses pembiasaan dan proses belajar yang cukup panjang. Jadi apa yang harus Anda lakukan sejak awal ini? Lakukan sesering mungkin, latihan demi latihan. Ulangi lagi, lakukan lagi, ulangi terus.
Proses latihan itu banyak yang bisa dilakukan. Melatih energi, konten, gerakan badan, body language. Ada 3 hal yang mungkin bisa Anda tempuh dalam proses latihan. Yang pertama, latihan di depan kaca. Anda coba dengan semaksimal yang bisa Anda lakukan, mulai dari proses mengutarakan, menyampaikan, bagaimana Anda memahami informasi yang ingin disampaikan kepada publik Anda. Dengan segala gerakan badan, mimik muka, motivasi dari dalam, energi yang dibangun ketika berbicara, luapkan semuanya. Kemudian Anda rasakan apakah sudah sampai ke tahap enak atau nyaman. Kalau belum, ulangin lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai ke tahap bahwa Anda mulai merasakan tingkat kenyamanan. Latihan kedua yang mungkin bisa Anda lakukan adalah dengan merecord video ketika Anda berbicara. Anda lakukan semaksimal yang bisa Anda lakukan. Kemudian lihat, dengarkan, analisis, dan nilai. Malu. Bisa jadi Anda malu untuk melihat. Beginilah penampilan dengan segala kekurangan yang Anda miliki. Tapi itu tadi, malu pertama, lakukan lagi. Malu, ulangin lagi. Sampai ke posisi dan tahap bahwa Anda bisa menerima segala kekurangan tersebut. Dan memperbaiki titik-titik lemah yang mungkin Anda bisa lihat dan Anda bisa perbaiki. Yang ketiga, yang mungkin bisa Anda lakukan adalah, saya menyebutnya latihan di depan teman sejawat. Berbicara di depan orang lain, meskipun mereka adalah teman sendiri, itu akan mereview rasa real di kondisi yang sebenarnya. Setelah latihan di depan kaca, mengulang proses latihan melalui recording, melalui video, Anda analisis, Anda lihat, sampai ke giliran ketiga di depan orang yang sebenarnya, beberapa teman Anda. Minta mereka memberikan penilaian-penilaian real dan jujur. Terima catatan dan masukan mereka sebagai bahan perbaikan Anda. Sedikit tips untuk Anda dari saya. Sebelum dan saat Anda naik panggung, tips apa yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda perbuat ketika akan berbicara di depan banyak orang? Bukan teori, karena saya adalah praktisi public speaking, radio announcer, master of ceremony, dan juga salah satu dosen yang mengajarkan mata kuliah komunikasi dan manajemen kehumasan dalam kurun waktu yang tidak sedikit. Artinya buat saya adalah Anda kudu percaya terhadap tips yang saya berikan. Sekarang kita lihat tips apa yang bisa dilakukan sebelum Anda naik panggung. Istilah utama buat saya adalah persiapan. Lakukan dan berikan persiapan yang lebih matang. Untuk Anda pemula tentu saja persiapannya menjadi lebih banyak. Karena ada orang yang tidak melakukan persiapan, ibarat warming up, akan terjadi kelecetan, akan terjadi kecelakaan ketika melakukan olahraga. Persis sama ketika Anda bertindak selaku public speaker. Persiapannya banyak, mulai dari materi, perilaku, posisi, pakaian, ruang kelas, menata keadaan, peralatan, media, mengenali audiens banyak. Tapi itu akan kita bagi nanti. Tetapi yang jelas, lakukan persiapan yang matang sebelum Anda naik ke panggung. Yang kedua, yang harus Anda pahami, menguasai materi, bukan menghafal. Karena buat saya, menghafal dalam konteks public speaking adalah sebuah keharaman. Akan banyak sekali risiko tingkat tinggi, energi negatif. Proses akan munculnya blank pikiran ketika sesuatu hal terjadi.
Selain kontak mata, energi yang dibangun, personal touch dengan audiens akan hilang ketika Anda lakukannya dengan proses hafalan. Dengan memahami, Anda akan punya waktu dan kesempatan yang lebih luas untuk berbicara dengan energi yang lebih enak, lebih santai, intimate dengan audiens Anda. Yang jelas, ketika Anda menguasai materi dengan baik, pelan tapi pasti tanpa Anda sadari, Anda akan jauh lebih percaya diri untuk menyampaikan dan berbicara di depan siapapun. Tips berikut yang bisa Anda lakukan adalah kenali dengan baik siapa calon audiens Anda. Karena ketika kita tidak mengenali, kita akan berbicara kepada siapa, di depan siapa, gugup itu pasti akan muncul karena ada ekspektasi di pikiran kita kalau seandainya mereka seperti ini, kalau yang dihadapin akan begini. Kekhawatiran itu akan muncul bertahap, akan terus bertambah sampai ketika Anda akan naik panggung. Tapi ketika sebelumnya Anda sudah kenal lebih awal, tahu lebih dulu laki-laki atau perempuan jenis kelaminnya, dari organisasi mana, usianya berapa, tingkat pendidikannya apa, ketertarikannya apa, kenapa mereka menjadi audiens Anda. Alasan-alasan itu ketika Anda coba review dan analisis, Anda pelajari, Anda cari tahu, biasanya Anda akan jauh lebih siap. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan presentasinya akan jauh lebih menurun. Kelihatannya remeh dan simpel, tapi yang harus Anda yakini adalah bahwa ketika kita mengenali satu situasi, satu tempat, satu keadaan, maka biasanya kita akan jauh lebih siap, lebih rileks, lebih gampang menghadapi untuk beradaptasi dengan mereka. Tips yang keempat, dan ini sedikit agak butuh energi untuk melakukannya. Lawan dan kuasai rasa takut dan energi negatif yang Anda bangun. Energi negatif yang justru mengakibatkan Anda semakin takut. Sekarang begini, kebiasaan kita pada prinsipnya lebih takut terhadap ketakutan itu sendiri. Artinya belum melakukan apa-apa, kita sudah membayangkan hal-hal horor yang terjadi satu saat nanti, atau ketika kita akan ada di depan umum nanti, berbicara salah, diketawain, diejek, dihina, tiba-tiba blank. Padahal itu belum tentu terjadi, melewati proses latihan dan persiapan yang cukup. Kemudian Anda bangun energi untuk menguasai rasa takut bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Kalau terjadi, sebagai manusia awal yang belajar tentang public speaking, it's okay, merupakan sebuah hal yang biasa dan lumrah terjadi. Jadi terima saja. Lebih baik melakukan daripada berpikir banyak yang hanya mempertakut diri sendiri. Hal terakhir yang mungkin bisa Anda lakukan adalah relax. Istilah orang sekarang adalah meditasi. Tidak mesti seharusnya meditasi yang dilakukan oleh mereka yang profesional, tapi paling tidak membangun energi beberapa detik, beberapa menit sebelum Anda naik panggung. Diam, duduk, tarik nafas yang dalam dari hidung, sedalam-dalamnya, lepaskan dari mulut pelan-pelan. Beberapa kali Anda ulang. Kemudian berikan visual dalam pikiran Anda, ketenangan dan kenyamanan, bangun energi positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ingat satu hal, tidak satu pun manusia di muka bumi ini yang pernah meninggal akibat berbicara di depan banyak orang. So, Anda pasti bisa melakukannya. Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.